Hari ini masih diberikan oleh Allah umur yang panjang. Semoga Allah memberikan kita kesempatan ya untuk mengisi sisa umur kita dengan kebaikan-kebaikan. Dan untuk itu Majelis Taklim Anisa hadir untuk membersamai ya ahwat fillah untuk senantiasa dalam kebaikan. Kegiatan-kegiatannya tadi insya Allah sudah di-share ya di awal kegiatan ya. Nah, jangan bisa pilih salah satu. Nah, itu sebagai upaya juga gitu ya Ustazah Roida ya untuk memberikan kita keistiqomahan bisa jadi dalam hijrah gitu ya. Nah, semoga Allah memberikan kita keistiqomahan seperti tema yang kita angkat pada hari ini gitu ya. Karena ada pendapat yang mengatakan bahwasanya hijrah itu mudah gitu ya. Yang susah adalah istiqomah. Mengapa kenapa kita angkat tema ini pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah telah hadir Ustazah Roida yang berkenan berbagi ilmu kepada kita semuanya. Kami ucapkan jazakillah khair Ustazah, semoga Allah merahmati Ustazah dan keluarga. Dan juga untuk ahwat villa yang masih setia di setiap kegiatan Anissa, kami sampaikan jazakumullah khair, semoga Allah mempertemukan kita kelak di surganya Allah. Mewakili segenap panitia, kami mengucapkan mohon maaf ya apabila dari awal sampai akhir nanti ada kegiatan yang kurang berkenan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakillah khair Ustazah atas sambutan yang telah diberikan. Masya Allah. Yuk, ultifillah semuanya kita harus semangat gitu nggih dalam berkegiatan beramal soleh. Salah satunya adalah tadi yang sudah disampaikan yaitu bergabung bersama kegiatan di Majelis Taklim Anissa yang mungkin antum bisa pilih semuanya, pilih salah satu atau semuanya, alhamdulillah gitu ya Ustazah gitu. Jadi kita semuanya berlomba-lomba dalam beramal soleh. Gitu. Mungkin selanjutnya yakni kegiatan yang akan kita tunggu gitu ya, yakni adalah penyampaian materi dari Ustazah Rohatin mengenai istiqomah dalam hijrah. Kami persilahkan Ustazah. Baik, mohon izin sampaikan materi pada para ustadzah yang hadir. Jadi bukan menggurui, saat ini hanya share dari ini ya, para guru saya, ilmu yang saya peroleh. Semoga nanti bisa saling menguatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ini nggih, jelas nggih? Jelas Ustazah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islami wa nusalli wa nusallimu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kepada Allah, kita dipertemukan dalam kesempatan Kamila edisi di bulan Dzulhijjah. Insya Allah sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru dalam kalender Hijriah, yaitu di ini ya, awal bulan adalah Muharram. Jadi kalau kita bicara kalender Hijriah, maka sesuai dengan tema kita hari ini itu ya, temanya adalah mengenai hijrah, dan temanya cukup berat ini ya, istiqomah dalam hijrah. Masya Allah. Saya waktu ini ya mendapat tema ini dari panitia Kamila, Masya Allah, ini sepertinya cukup berat ini ya, dan apakah saya mampu menjalankan ya? Alhamdulillah
seandainya saya masih istiqomah di jalan ini sampai sekarang, kesemuanya karena doa Antuna semua, dan saya mohon doa itu ya, ke depan kita semuanya bisa sama-sama tetap bisa istiqomah. Amin. Yang kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Terima kasih ya, jazakallahu khair atas cara apa sih gitu ya sebenarnya yang dimaksud dengan hijrah. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang hijrah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita akan mengingat kembali gitu ya tentang peristiwa hijrahnya Nabi. Kemudian dan tema ini mesti gitu ya banyak dibahas gitu ya ketika mau memasuki tahun baru Hijriah. Jadi kaum muslimin itu punya kalender Hijriah dan awal bulan dari tahun Hijriah itu bulan Muharram, bukan ya. Kenapa kok awal bulannya itu Muharram? Karena memang waktu itu orang-orang Arab sudah terbiasa menggunakan awal bulan dalam hitungan tahun mereka itu adalah Muharram. Jadi Muharram Safar itu sudah ada dalam hitungannya mereka gitu ya. Dan kapan hijrahnya Rasulullah itu yang ulama menjelaskan hijrahnya Rasulullah sampai Rabiul Awal. Nah, untuk kalendernya, kenapa dikatakan kalender? Ditetapkan titik tolaknya. Jadi penetapan kalendernya itu berdasarkan hijrahnya Rasulullah, ya, berdasarkan hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi sendiri kan pernah hijrah, ini ya, kaum muslimin waktu itu pernah hijrah berapa kali? Pertama, hijrah ke Habasyah, atau sekarang namanya Ethiopia ya. Kita masih ingat tentang Raja Najasyi. Waktu itu hanya berapa dari kaum muslimin saja yang mereka dalam posisi lemah gitu ya, karena Allah setelah masa berduka itu ya, beliau pergi ke mana? Ke Taif gitu ya. Tapi orang-orang Taif menolak gitu ya kedatangan Rasulullah. Nah, kemudian hijrah yang berikutnya adalah yang diperintah oleh Allah gitu ya, yaitu ke Madinah setelah peristiwa Baiat Aqabah II. Dan ini prosesnya sampai orang-orang Madinah mau menerima Rasulullah itu tidak langsung ini ya, begitu didakwai langsung mereka menerima kedatangan Rasulullah, tidak seperti itu. Rasulullah memang biasanya melakukan dakwahnya itu ya ke kabilah-kabilah yang datang pada saat musim haji, dan di antara kabilah itu ada kabilah yang datang dari Madinah. Mereka didakwai oleh Rasulullah dan mereka menerima Islam. Sebagian dari mereka ada yang menerima Islam. Kemudian Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair. Jadi setelah mereka baiat Aqabah pertama, mereka pulang kembali ke Madinah dan Rasulullah mengirim Mus'ab bin Umair untuk berdakwah di sana. Setelah itu datang lagi mereka pada musim haji kedua, dan di sini mereka baiat Aqabah yang kedua kepada Rasulullah. Nah, setelah baiat Aqabah kedua inilah gitu ya, kemudian Rasulullah diperintahkan hijrah oleh Allah ke Madinah. Dan kenapa waktu itu Umar bin Khattab itu tidak memilih usulan yang lain? Kenapa justru memilih hijrahnya Rasul gitu ya? Di antara usulannya para sahabat itu kan waktu itu ada yang mengusulkan hari lahirnya Nabi itu ditetapkan sebagai awal tahun gitu ya, awal perhitungan tahunnya kaum muslimin. Ada yang usul bagaimana ketika Rasul awal menerima wahyu gitu. Tapi semuanya usulan itu ditolak dan hanya dipilih ini usulan tentang hijrahnya mulai dari hijrahnya Nabi, tahun hijrahnya Nabi itu ditetapkan sebagai tahun pertama kalender Islam. Dan memang kenapa sih waktu itu Umar itu membuat kalender Islam, padahal waktu itu kaum muslimin sudah terbiasa mengikuti kalender yang ada ya. Dan memang ini dibutuhkan gitu ya. Di satu sisi
Memang waktu itu untuk kebutuhan surat menyurat yang waktu itu kesulitan karena tidak ada tahunnya, hanya ada bulannya, sehingga dalam administrasi negara bingung ini tahun keberapa ini, bulannya sama gitu ya. Nah, yang Ustazah kedua, Afwan sangat Ustazah. Anu belum di share screen ngapunten Ustazah. oh iya, Iya, Afwan, Afwan Ustazah. Afwan memotong. geng, Afwan. Sebentar. Ini kok nggak bisa di share screen ya? Tadi sampun bisa Afwan. Maksud saya belum di layar penuh itu Ustazah. Oh, geng, nih, Nggih. sebentar. Sampun nggih? Nggih. Oh, nggih. Sampun Ustazah, jazakillah. Ya, Afwan. Jadi itu ya, saya lanjutkan gitu ya. Jadi kenapa ditetapkan gitu ya? Kenapa kaum muslimin kok enggak pakai kalender yang ada saja gitu ya, dan justru punya kalender sendiri? Tapi ya memang inilah gitu ya, salah satu bentuk bukti itu ya bahwa kaum muslim punya identitas sebagai sebuah peradaban. Gitu ya. Dan kenapa dipilih itu tahun hijrahnya Nabi gitu ya? Karena kembali lagi ini sebagai titik tolak gitu ya. Jadi hijrahnya Nabi yang ke Madinah, dari Mekah ke Madinah itu sebagai titik tolak berdirinya peradaban Islam. Kenapa Rasulullah itu tidak bertahan saja di Mekah, tapi kok dia justru hijrah ke Madinah? Padahal di Mekah waktu itu sudah dapat tawaran kekuasaan dan sebagainya, tapi Rasulullah menolak semuanya. Dan memang inilah gitu ya. Jadi Rasulullah ingin menunjukkan identitas Islam. Nah ini makanya dikenal dengan peristiwanya hijrah. Berarti hijrah itu ada perubahan di sini ya. Dan Islam yang tadinya hanya ada di Mekah dan dengan dalam kondisi kaum muslim itu kadang harus menyembunyikan keislamannya, mereka pindah ke Madinah dan berdiri sebagai sebuah peradaban dan bahkan berdakwah hingga meluaskan Islam sampai ke belahan bumi yang lainnya. Jadi ini sebagai titik tolak peradaban Islam itu, Masya Allah gitu ya. Jadi peristiwa hijrah itu bukan peristiwa remeh gitu ya, bukan hanya sekedar pindah tempat gitu ya, tapi peristiwa yang luar biasa. Nah, berdasarkan hari inilah gitu ya, makanya karena hijrah itu ada perubahan di sini, kemudian di sini maka kita berbicara tentang apa sih sebenarnya maknanya hijrah gitu ya. Nah, jadi hijrah itu mungkin sering gitu ya kita mendengar kalimat hijrah gitu ya. Oh dia sudah hijrah gitu ya. Oh artis ini sudah hijrah gitu ya. Jadi dia sudah berkerudung sekarang gitu ya. Dia sudah artis ini sudah ini gitu ya. Sudah hijrah. Oh ibu ini sudah mau sholat, Masya Allah dia sudah hijrah gitu ya. Nah kita sering menggunakan istilah hijrah gitu ya. Kalau tadi sudah saya ceritakan sedikit alasan kalender Hijriah dan bagaimana pentingnya peristiwa hijrah gitu ya. Nah, sekarang apa sih gitu ya maknanya hijrah itu sendiri? Jadi, secara bahasa hijrah itu berasal dari kata hajaro. Yuhajiru muhajiron wa hijrotan. Jadi hajaro itu artinya berpindah bisa berpindah tempat, bisa berpindah keadaan atau sifat gitu ya. Atau diartikan kalau dalam kamusnya itu diartikan memutuskan gitu ya, memutuskan hubungan antara dirinya dengan pihak lain, atau di kamus itu juga artinya panas menyengat gitu ya, yang memaksa pekerjanya meninggalkan pekerjaannya. Jadi intinya meninggalkan, mungkin kalau bahasa kerennya move on gitu ya, jadi pindah gitu ya. Nah, secara syar'i ulama menjelaskan gitu ya, hijrah itu adalah perpindahan Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya dari Makkah menuju Madinah. Kira-kira sekitar tahun ke-13 gitu ya dari masa kenabian. Jadi seperti tadi ya saya sampaikan, kenapa Rasulullah itu memilih pindah di Madinah gitu ya, tidak memilih tempat lain atau mungkin bertahan di Makkah gitu ya. Jadi sekali lagi dengan pindahnya ke Madinah, di sana terjadi perubahan besar. Jadi bukan hanya perubahan sebagian,
tapi perubahan besar gitu ya, dan makanya dikatakan sebagai titik tolak peradaban Islam, peristiwa hijrah. Kemudian ulama itu juga ada menjelaskan gitu ya, hijrah itu adalah perpindahan dalam rangka meninggalkan kampung kemusyrikan ya, menuju kampung keimanan dalam rangka melakukan pembinaan dan pendirian masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bisa juga diartikan meninggalkan tempat, keadaan, atau sifat yang tidak baik, tidak khair, menuju sisi Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan suatu atas dasar untuk melakukan taqarrub ilallah. Jadi itu ya mengenai hijrah gitu ya, secara syar'i pengertiannya. Nah, hijrah ini juga disebutkan oleh Al-Quran gitu ya, sekitar 31 kata gitu ya disebutkan dalam Al-Quran. Ini berapa diantaranya saya sebutkan, hanya berapa gitu ya. Yang pertama di Quran surat Al-Mudaththir. Quran surat Al-Mudaththir ayat 5. Warrujza fahjur. Jadi ada kata fahjur itu dari kata hijrah gitu ya, yang artinya perbuatan dosa tinggalkanlah. Fahjur, tinggalkanlah. Jadi disebutkan di situ. Kemudian di Quran surat Al-Muzammil ayat 10. Nah, di sini disebutkan wasbir ala ma yaquluna wahjurhum. Jadi ada kalimat wahjurhum hajron jamila. Jadi yang artinya dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Nah, kemudian Allah juga menyebutkan di dalam Quran surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat 26. Di ayat 26 ini disebutkan ada kata hijrah juga gitu ya. Fa'amana lahu Lut wa qala inni muhajirun. Inni muhajirun ila rabbi. Jadi dan berkatalah Ibrahim, sungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Inni muhajirun ila rabbi. Jadi berpindahnya itu ada kalimat yang mengikuti muhajirun ila rabbi. Ya, itu jadi berpindahnya itu bukan hanya sekadar berpindah gitu ya. Nah, tapi berpindahnya kemana? Tadi dari surat ayat-ayat yang sebelumnya meninggalkan apa yang dilarang Allah menuju ke yang diperintahkan oleh Allah. Nah, kemudian di Quran surat Al-Baqarah ayat 218 itu juga disebutkan kata hijrah juga gitu. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah. Jadi ada kalimat wallazina hajaru wajahadu. Orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Jadi ada kalimat hijrahnya. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 74 itu juga disebutkan kalimat hijrah. Jadi intinya gitu ya. Sehingga disimpulkan di dalam hadis juga disebutkan gitu ya. Wal muhajiro man hajaro manahallahu anhu. Dan orang-orang yang berhijrah wal muhajiro min hijri manahallah. Jadi dan orang-orang yang berhijrah adalah orang-orang yang meninggalkan manaha apa yang dilarang oleh Allah. Jadi makanya kalau dikatakan apakah orang yang sudah berubah itu dikatakan dia itu hijrah gitu ya. Nah, misal mungkin kalau kita perhatikan gitu ya, banyak gitu ya fenomena para artis gitu ya yang dia kemudian ini biasanya lagunya lagu-lagu pop gitu ya, kemudian jadinya lagu-lagu Islami. Apakah itu bisa dikatakan sebagai sebuah hijrah gitu? Oh, boyband ini sudah hijrah gitu ya. Atau mungkin gitu ya, misalnya ada orang kalau sudah bulan Ramadan itu kan trennya ini ya, pakaiannya pakaian-pakaian yang Islami gitu ya. Oh, ini apakah mereka sudah dikatakan sebagai hijrah gitu ya?
atau mungkin kalau kita pernah dengar itu ya, Masya Allah, salah seorang artis, mungkin artis lama itu ya, di masa saya ada Peggy Melati Sukma itu ya. Jadi saya pernah bertemu beliau satu kali waktu itu ya pada salah satu acaranya Anissa. Jadi siapa sih Peggy Melati Sukma itu, orang yang pakaiannya seperti itu gitu ya, dengan gayanya seperti itu, di film juga seperti itu, dia bisa berubah gitu ya, sampai sekarang di ini ya, beliau memakai niqab gitu ya, Masya Allah gitu ya. Jadi nah ini seorang mengatakan beliau sudah berhijrah, mungkin kalau dikatakan Laudia Cynthia Bella misalnya itu ya. Jadi Peggy, Laudia Cynthia Bella itu mereka sedang di puncak-puncak karirnya gitu ya waktu itu, dan mereka tiba-tiba memutuskan untuk berhijab gitu. Nah, apakah seperti ini dikatakan sebagai berhijrah? Nah, jadi yang harus kita pahami mengenai hijrah itu adalah seorang bukan hanya melaksanakan perintah Allah, tapi meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah menuju ke jalannya Allah. Jadi orang kalau misalnya diajak untuk ikut menjalankan perintah, itu lebih mudah daripada mengajak orang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Misal seorang yang sudah terbiasa berpenampilan modis gitu ya, ketika dia dipaksa untuk meninggalkan kebiasaannya yang biasanya berpenampilan modis tadi gitu ya, disuruh menutup aurat itu mungkin berat bagi dia. Tapi begitu dia berani meninggalkan, maka inilah gitu ya, dia menuju jalannya Allah. Ini berdasarkan hadis dikategorikan sebagai orang yang sudah berhijrah. Kemudian, nah di sini gitu ya, misalkan yang dalam hal mencari nafkah gitu ya, yang tadinya hanya berpikir bagaimana mencari nafkah menggunakan jalan-jalan menghalalkan berbagai macam jalan gitu ya, suap, riba dan sebagainya gitu ya. Ketika dia dipaksa harus meninggalkan itu gitu ya, memutus mungkin ini ya, dengan dia memutus jalan yang diharamkan oleh Allah itu, dengan meninggalkan itu barangkali penghasilannya tidak sebesar sebelumnya gitu ya. Dan ini bagaimana dia mampu meninggalkan itu dan berhijrah menuju ke cara memperoleh penghasilan yang benar. Nah, jadi yang tadinya ini terbiasa minum khamar, disuruh berhenti minum khamar, apakah dia bisa? Nah, ketika dia bisa meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah itu ya, makanya dia dikategorikan sudah termasuk berhijrah. Nah, jadi kembali lagi, titik poinnya di sini yang harus kita pahami gitu ya, mengenai hijrah ini tidak sekedar melaksanakan perintah Allah, tapi meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan di sini ya, berdasarkan berapa ini ya, takrif atau pengertian tadi atau makna tentang hijrah itu gitu ya, maka di sini bisa sambil ini ya, titik besar, titik poinnya mengenai macam hijrah gitu ya, berdasarkan berapa pendapat. Nah, jadi pertama, hijrah itu ada jenisnya hijrah makaniyah, ya, hijrah berpindah tempat. Ini termasuk hijrah fisik. Hijrah makaniyah ini itu contohnya hijrahnya Nabi ke Madinah. Hanya setelah peristiwa Fathul Mekah. Nah, di sini disebutkan di dalam hadis tidak ada hijrah setelah peristiwa Fathul Mekah, akan tapi yang ada jihad dan niat. Jadi artinya bagaimana usaha untuk berubah gitu ya, dan niat untuk berubah. Nah, jadi ini ya hijrah makaniyah, hijrah berpindah tempat atau hijrah berpindah tempat yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan hanya sekadar berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Ya. Zoom saya ini ada trouble kayaknya. Suara saya masih terdengar nggak?
Oke, masih Ustazah. Oh, ya sebentar. Bentar, Afan. Oke, Afan saya lanjut nggih. Oke, jadi hijrah yang pertama itu adalah hijrah makaniyah atau berpindah tempat. Ini adalah hijrah fisik. Ya. Dan hijrah ini dilakukan oleh Rasulullah dari Mekah ke Madinah seperti tadi saya sampaikan di awal, bukan hanya sekedar berpindah tempat. Kalau hanya sekedar pindah tempat, Rasulullah bisa memilih ke tempat mana saja. Akan tetapi, waktu itu penduduk Madinah itu sudah menerima Islam dan bersedia mengangkat Rasulullah itu sebagai pemimpin. Jadi, dan ketika Rasulullah ke Madinah, bukan hanya sekedar pindah tempat, tapi bukan hanya sekedar kemudian Rasulullah menjadi warga negara di sana, tidak. Rasulullah menjadi pemimpin di Madinah. Jadi, dan berdiri peradaban Islam, berdiri sistem Islam atau negara Islam yang pertama waktu itu. Jadi ini tolak peradaban. Jadi dengan hijrahnya Rasulullah ke Madinah, maka Rasulullah bisa menerapkan syariat Islam. Makanya kenapa waktu di Mekah kebanyakan ayat-ayat yang turun itu adalah ayat-ayat tentang akidah gitu ya, dan hanya berapa saja tentang syariat. Tapi begitu Rasulullah hijrah ke Madinah, ayat-ayat yang turun itu adalah ayat-ayat syariat itu. Banyak perintah-perintah dan larangan yang diturunkan waktu itu. Jadi makanya dijelaskan oleh para ulama, hijrah makaniyah itu kalau dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah. Jadi kalau hijrahnya itu tidak membuat jadi misalnya ada seorang gitu ya di satu tempat, gitu ya, dia pindah ke tempat lain dan di situ tidak membuat dia itu semakin mendekatkan diri kepada Allah, gitu ya, mungkin suara azan tidak terdengar dan sebagainya, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai hijrah. Justru ketika dia berpindah ke suatu tempat dan justru menjadikan dia semakin dekat dengan Allah, semakin bisa melaksanakan syariat Allah. Nah, inilah yang dikategorikan sebagai hijrah makaniyah. Ya. Jadi, kalau misalkan seorang hanya pindah tempat, misal gitu ya, dari Jember ke Jakarta, gitu ya. Jadi Jember sama Jakarta itu lisih, sama saja gitu ya. Tetap bisa melaksanakan syariat Allah, ini tidak disebut sebagai hijrah, tapi hanya intiqol gitu ya. Jadi hanya berpindah tempat, tapi bukan hijrah. Karena tidak ada ini, maksudnya sama saja dia mau di Jember, mau di Jakarta, dia tetap bisa melaksanakan syariat Allah gitu. Nah itu ya. Jadi tujuan hijrah pindah tempat itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hanya dijelaskan gitu ya. Menurut ulama pada saat ini di mana saja negerinya kaum muslimin itu sama. Jadi sehingga kaum muslimin yang berada di satu tempat itu, kalau misalkan dia masih bisa melaksanakan syariat Allah, ya bagaimana dia tetap berada di situ, gitu ya. Tidak perlu hijrah ke negara atau tempat lain, ke kota lain, tidak perlu, gitu ya. Makanya ada kalimat tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah. Jadi tidak ada syariat untuk hijrah tempat gitu. Kecuali kalau misalkan kaum muslimin di situ dia disiksa tidak bisa menjalankan syariat gitu ya. Maka silahkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada istilah hijrah hisiah atau hijrah maknawiyah. Ini hijrah non fisik gitu ya. Hijrah non fisik itu lebih ke arah ini ya, hijrah kepada ilal khair gitu ya, kepada, jadi secara maknawi itu kepada hal-hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi berdasarkan hadis riwayat Bukhari, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala apa yang telah dilarang oleh Allah atas dirinya dan menuju kepada apa? Menuju kepada hal-hal yang baik yang tadinya tidak baik, menuju kepada hal yang baik yang tadinya tidak sesuai syariat Islam, tapi menuju kepada sesuai syariat Islam. Nah, jadi ilal khair. Jadi makna khair itu ini yang harus dipahami.
Khair itu adalah bagaimana dia menjadi lebih baik gitu ya daripada sebelumnya. Jadi bahkan khair itu juga diartikan berkah, terdapat keberkahan gitu. Jadi seorang yang tadinya hanya berpikir bagaimana dia mencari harta, dia bekerja gitu ya, tanpa berpikir bagaimana pemanfaatan harta, dia mulai berpikir bagaimana harta yang dimanfaatkan itu bisa berkah. Gitu. Jadi kalau orang hanya dari harta yang dia miliki hanya dia gunakan untuk kebutuhan pribadinya saja, hanya untuk kebutuhan dia sehari-hari, maka ini belum masuk kepada khair. Tapi kalau dia sudah berpikir bagaimana sebagian dari hartanya itu ada yang dinafkahkan di jalan Allah, gitu ya, ada yang diinfakkan, maka ini sudah masuk kepada harta yang khair. Gitu. Nah, kalau misalkan seorang dia ini punya pakaian, tapi dari sekian banyak pakaiannya itu tidak menutup aurat secara syar'i bagaimana diperintahkan oleh Allah, gitu ya. Maka pakaian yang dia miliki itu belum pada khair, gitu ya. Perbuatan yang dia lakukan belum sampai kepada tingkatan khair, gitu ya. Tapi kalau sudah sampai khair, bagaimana dia berpakaian menurut yang diperintahkan oleh Allah, berhiasnya pun menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau dia misalnya punya sepeda, gitu ya, seberapa banyak sih sepeda itu berjalan menuju ke tempat kebaikan, menuju ke masjid, menuju ke majelis ilmu, seberapa sering. Nah, maka dari sini seberapa berkahnya itu, maka itu dikategorikan sebagai sudah seberapa khairkah gitu ya, apa yang ada pada dirinya. Nah, enggak, itu maknanya bagaimana seorang itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ketika dia memiliki waktu, seberapa banyak dari waktu yang dia miliki itu dia gunakan untuk membaca Al-Quran, untuk menghadiri majelis ilmu. Jadi kalau membaca Al-Quran itu, Masya Allah ya, 1 huruf saja 10 kebaikan. Jarang-jarang ya kita ada membaca Al-Quran itu cuma 1 huruf, misalnya Sod, hanya gitu aja kan jarang gitu ya, sudah 10 gitu ya, nggak mungkin gitu ya. Jadi biasanya kita paling tidak gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah 19 huruf ya, udah dikalikan 10 gitu. Tapi kita kan pasti membaca Al-Quran dah banyak gitu ya, bahkan kalau kita ingat gitu ya, bagaimana sesibuk-sibuknya Abdurrahman bin Auf gitu, ataukah nih sahabat yang lain, gitu, Utsman bin Affan, gitu, sesibuk-sibuknya mereka bekerja, tapi mereka masih bisa menghatamkan Al-Quran itu berapa kali dalam ini sebulan itu. Jadi dua kali ya dalam sebulan ini, padahal sesibuk-sibuknya mereka. Imam Syafi'i, sesibuk-sibuknya beliau dalam menyampaikan ilmu kepada umat, gitu, beliau masih bisa menghatamkan Al-Quran 2 kali gitu ya, selama Ramadan 2 kali sehari. Masya Allah ya. Ini kan berarti waktunya ini ya, ketika seorang yang tadinya mungkin malas baca Al-Quran, kemudian dia menjadi rajin baca Al-Quran, ini maka dikatakan waktunya khair gitu ya, dibandingkan sebelumnya. Nah itu yang ini ya, penjelasan untuk hijrah maknawiyah. Sehingga macamnya hijrah maknawiyah ini menurut para ulama ada berapa jenis, ada hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah itu hijrah secara pemikiran, yang tadinya pemikirannya ini sering mengadopsi pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam, kemudian dia ini mengadopsi pemikirannya itu, dia ganti pemikiran-pemikiran yang tidak Islam itu, dia buang semuanya. Pemikiran sekulerisme, kapitalisme, liberalisme, dia tinggalkan, dia ambil pemikiran-pemikiran dari Islam. Dia pelajari sakofa-sakofa Islam supaya dia itu mahfum atau paham gitu ya dengan pemikiran-pemikiran Islam. Jadi dia menghiasi akliyahnya itu dengan pemikiran Islam. Ini namanya hijrah fikriyah. Kemudian ada istilah hijrah i'tiqadiyah, hijrah keyakinan gitu ya. Jadi seorang yang tadinya dia ini berada pada akidah kufur, bagaimana berpindah kepada akidah Islam, yang sudah berada pada akidah Islam, bagaimana dia memperkuat keyakinannya, memperkuat keimanannya. Nah, itu namanya hijrah i'tiqadiyah. Kemudian hijrah sulukiyah itu adalah hijrah ini ya, dalam sisi perbuatan. Jadi yang ini ya, mungkin tadinya nggak sholat gitu ya, jadinya sholat,
tadinya tidak menutup aurat, kemudian menjadi menutup aurat, yang tadinya tidak mau menuntut ilmu, jadi rajin tolabul ilmi. Jadi yang tadinya riba, dia meninggalkan perbuatan ribanya, yang tadinya dia misalkan ini berjual belinya curang gitu ya, bagaimana dia kemudian berjual beli secara jujur, jadi merubah perbuatannya. Kemudian ada yang berikutnya hijrah syuuriyah. Hijrah syuuriyah itu berkaitan sama kecenderungan atau kesukaannya. Jadi mulai dari jenis musik yang dia sukai gitu ya, mungkin dia suka mendengarkan musik-musik yang apa istilahnya ya, mungkin tentang ya musik-musik jahiliyah yang ini ya tidak menguatkan keimanan gitu ya, bagaimana kemudian dia berubah gitu ya, mendengarkan musik-musik yang bisa menguatkan keimanan. Atau bahkan ada ulama karena mengharamkan musik, akhirnya dia memilih untuk tidak mendengarkan musik, ya silakan. Kalaupun mau memilih pendapat musik yang dibolehkan gitu ya, ya dengarkan yang bisa menguatkan keimanan. Apa yang dia tonton gitu ya, mungkin yang suka ini ya drama opa-opa gitu ya. Jadi ya barangkali bisa ini ya kita batasi gitu ya. Jadi apa yang kita suka itu kita buat kecenderungannya itu kepada Islam. Gaya berpakaian, stylenya, makannya gitu ya. Kita buat kecenderungannya kepada Islam. Jadi intinya gitu ya. Bagaimana seorang itu berhijrah. Yang di sini tidak hanya hijrah itu berpindah tempat. Jadi pengertiannya bukan hanya sekedar pindah tempat lagi gitu ya. Tapi sekarang pengertian hijrah itu sudah lebih meluas gitu ya, ke arah apa gitu ya, meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah gitu ya, menuju hal-hal yang dicintai oleh Allah gitu. Makanya dari sini kita bisa gitu ya memulai hijrah itu dari mana gitu. Nah, nanti saya bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ya, kenapa sih gitu ya kita harus hijrah? Kalau tadi sudah dibahas mengenai ini ya, hijrah, makna hijrah itu, haruskah gitu ya kita itu hijrah? Tapi hijrah itu kan tadi saya jelaskan di awal, move on gitu ya, apa namanya, pindah gitu ya, berubah gitu. Maka satu yang berubah itu adalah satu yang sunatullah. Jadi di alam itu perubahan itu adalah sunatullah. Di sini saya ini ya tampilkan gitu ya bagaimana kupu-kupu yang dari telur sampai dia jadi kupu-kupu, kemudian katak, ayam, semuanya mereka berubah. Itu adalah sunatullah. Biji sampai tumbuh jadi tanaman, kemudian manusia dari bayi sampai dia jadi tua, itu adalah hal yang sunatullah. Tidak bisa dilawan, itu satu perubahan gitu ya. Begitupun dengan ini. Sekarang kita merasakan dulu orang ini ya, kalau mau ini cari informasi bisa di koran, bisa di buku. Sekarang banyak yang tinggal search Google aja. Jadi pakai e-book dan sebagainya. Jadi buku-buku itu jarang sekarang ada buku cetak. Ya memang masih ada gitu ya. Akan tetapi orang lebih banyak konsumsi buku elektronik. Kemudian surat. Kalau dulu masih ada Pak Pos gitu ya. Sekarang sudah nggak ada gitu ya. Orang kalau mau kirim surat sudah pakai email. Kalau kirim pesan pakai WA gitu ya. Jadi memang ini ya sunatullah terjadi perubahan. Telepon gitu ya. Telepon kalau dulu pakai telepon kabel, kalau saya masih merasakan telepon di tepi jalan gitu ya, ketika belum punya telepon kabel gitu. Jadi mungkin ada yang sama pernah merasakan seperti itu ya. Kalau telepon harus keluar cari ini ya, cari apa namanya dulu wartel ya. Nah kalau sekarang sudah ada HP gitu ya. Jadi mungkin dulu ini ya di zaman saya itu merek yang paling terkenal waktu itu apa? Nokia ya. Nokia itu sekarang kemana itu ya? Nggak ada. Kenapa? Sudah tergantikan banyak merek-merek yang lain. Kenapa? Kalau bahasa saya barangkali dia nggak mau berubah, nggak mau move on gitu. Sekarang sudah banyak fitur-fitur di HP-HP gitu ya, dan itu terus berkembang gitu ya. Jadi dunia elektronik seperti itu terus bersaing mengembangkan perangkatnya mereka gitu ya. Nah, jadi ya seperti itu, perubahan itu hal yang sunatullah dan harus terjadi. Makanya kalau kita perhatikan bagaimana ini ya para artis-artis yang mereka sedang ada pada ini titik puncak karirnya, ternyata ada yang mau berubah. Artis saja loh mau berubah. Kemudian ini ya, Rasulullah bersama para sahabat
bagaimana mereka tetap berpindah tempat gitu. Padahal ketika mereka harus meninggalkan Mekah menuju Madinah, mereka lo menuju tempat baru. Kok mau gitu ya menuju ke tempat baru? Dan di situ bahkan kalau kita masih ingat Abdurrahman bin Auf ketika mau pindah, dia membawa hartanya, nggak boleh. Hartanya itu diambil oleh orang-orang Mekah. Kamu lo mencari apa istilahnya mencari hartamu itu di sini, kok mau dibawa ke Madinah? Ya ditinggal semuanya sama Abdurrahman. Ya, Masya Allah gitu ya. Kok mau gitu ya meninggalkan itu semua gitu ya dan berhijrah. Ya, jadi bahkan ini ya kalau kita masih ingat bagaimana awal mulanya hijrahnya, bukan hijrah pindah tempat, dalam hal ini hijrah akidah gitu ya. Bilal bin Rabah gitu ya, ketika beliau masuk Islam dan diketahui oleh ini majikannya karena posisinya beliau itu budak gitu. Kemudian Bilal itu disiksa gitu ya dan ditindih dengan batu besar gitu ya, dijemur di panas terik gitu ya dan dicambuk. Dan waktu itu karena Bilal itu sebenarnya ingin membaca surat Al-Ikhlas karena belum hafal, dia hanya bilang ahad ahad gitu ya. Mulai dari suara lantang sampai suaranya pelan gitu. Kenapa Bilal tetap bertahan gitu ya? Ya itulah gitu ya. Begitupun Mus'ab bin Umair gitu ya, dari seorang pemuda yang mungkin kalau bahasanya kaya, tampan gitu ya, banyak penggemarnya, kenapa memilih untuk berhijrah di Islam sampai meninggalnya beliau itu ketika di dalam perang Uhud gitu ya. Karena ini ya, penampakan beliau mirip seperti Rasulullah, jadi orang-orang Quraisy ngira waktu itu yang mereka bunuh adalah Nabi Muhammad gitu ya. Padahal yang mereka bunuh adalah Mus'ab bin Umair itu ya. Sampai kedua lengan beliau diputus oleh orang-orang Quraisy pada waktu perang Uhud ya. Sampai beliau terakhir setelah dihantam dengan pedang beliau wafat gitu ya, syahid. Nah, kenapa memilih jalan seperti itu ya? Ini mereka semuanya memilih jalan hijrah. Dan memang hijrah itu harus dilakukan gitu. Dan memang itu harus ada usaha dari setiap individu untuk bisa berubah gitu. Yang orang-orang seperti sahabat, kemudian artis-artis terkenal saja yang pada puncak karirnya mereka mau untuk hijrah. Mungkin kita masih ingat salah satu artis yang ini ya, namanya Aming ya. Dia biasanya berpenampilan seperti perempuan gitu ya, Masya Allah gitu ya. Dia banyak dapat tawaran job gitu ya, tapi kemudian dia berubah setelah umroh gitu ya, dia berubah sampai ini ya, kembali lagi ke kodratnya sebagai laki-laki. Ya memang harus ada ini, dari setiap individu ada memang motivasi untuk berubah. Makanya di dalam Quran surat Ar-Ra'd dijelaskan sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, orang harus berusaha. Kalau sama hijrah, dia harus berusaha untuk bisa hijrah. Orang kalau nggak hijrah ya nanti akan mungkin bahasanya kayak tadi ya, seperti Nokia gitu ya, dia akan hilang gitu ya dihantam perubahan zaman. Ya begitupun orang-orang yang nggak mau hijrah ya dia akan ketinggalan dari orang-orang yang lain. Jadi mungkin kalau bahasa saya tuh setelah pekatnya malam pasti itu ada terangnya siang gitu. Jadi orang nggak mungkin berada pada malam terus ya dia harus hijrah gitu ya menuju yang terangnya siang. Jangan orang kalau dari sudah terangnya siang sudah berada dalam jalan hidayah dia kembali ke pekatnya malam, jangan sampai gitu ya. Nah ini nanti yang kita bahas bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Jadi itu ya, hijrah itu kenapa harus kita lakukan gitu ya. Ini yang pertama dia adalah perintah Allah dan ketika kita melakukan aktivitas hijrah ini termasuk aktivitas ibadah kepada Allah. Jadi seorang yang berhijrah maka dia beribadah kepada Allah dan memang tujuan hijrahnya itu kembali lagi adalah untuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan memang manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah sebagaimana Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, jadi kalau kita ini hijrah ya, kenapa kita harus hijrah ya dalam rangka beribadah kepada Allah supaya kita bisa melaksanakan ibadah kita kepada Allah dengan baik. Gitu. Jadi tanpa ada halangan. Kemudian
Yang kedua, ada keutamaan yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang mau berhijrah di jalan Allah. Jadi di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 218 dijelaskan, innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itu mengharapkan rahmat dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menjanjikan rahmat, kasih sayangnya kepada orang-orang yang mau berhijrah di jalan. Jadi ada pahala tersendiri. Bahkan dijelaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 100, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini Allah menjanjikan rezekinya. Orang-orang yang berhijrah itu tidak usah khawatir. Allah sudah menjamin rezekinya. Kalaupun mungkin orang dalam proses hijrah itu ada ujiannya, barangkali. Ya di sini Allah hanya hendak melihat seberapa yakin sih dia mau berhijrah, seberapa yakin dia mau berjalan menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan ketika mereka tetap berada pada jalan hijrahnya, meskipun belum sampai dia selesai hijrahnya, belum sampai pada jalan yang dituju, tetap dia akan dapatkan pahala misalnya kalau dikisahkan ada orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian karena beratnya perjalanan waktu itu, di antara mereka ada yang meninggal di tengah jalan, mereka tetap dapat pahalanya hijrahnya tadi. Ya sama dengan orang yang misalnya dalam proses dia berubah, orang hijrah itu kan memang tidak sama, ada yang seret langsung mungkin berubahnya drastis ada yang memang butuh proses Nah, selama prosesnya dia ingin berhijrah itu tadi, ya Allah tetapkan pahala untuk dia. Nah, jadi ada keutamaan bagi orang-orang yang berhijrah, makanya sayang sekali jika orang-orang itu tidak mau berhijrah Dia hanya sibuk pada kondisinya yang sekarang saja Maka seorang yang dia hanya menyibukkan diri pada kondisinya sekarang ya dia tetap akan berada pada jalan kegelapan tadi. Nah itu ya. Jadi hijrah itu adalah hal sunatullah dan dengan berhijrah itu seorang bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, makanya memang harus berhijrah dan ada keutamaan tersendiri. Kalau sudah ada keutamaan, bisa mendekatkan diri kepada Allah ya sayang. Kalau ada orang yang masih bertahan pada kemaksiatannya, ya berarti memang dia nggak mau pahala, nggak mau surga. Jadi, makanya kalau kita pernah dijelaskan semua umatnya Nabi Muhammad itu akan masuk surga, kecuali yang nggak mau Yang nggak mau itu siapa? Yang orang yang tetap berada pada jalan kemaksiatan, yang tetap berada dalam jalan dolalah jalan kesesatan. Tapi orang-orang yang mau berhijrah, orang-orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah Allah berikan ganjaran kepada mereka surga. Allah berikan pahala kepada mereka. Nah, kita lanjutkan. Nah, mengenai hijrah itu hukumnya apa sih Jadi ulama menjelaskan hijrah itu wajib. Jadi fardu ain, tapi apakah selalu fardu ain Jadi sebenarnya gini, jika dikategorikan ada 3 macam jenis hukum hijrah dihukumi wajib bagi orang-orang yang mampu. Ini terutama kalau untuk yang makaniyah hijrah pindah tempat. Nah, kalau sekarang kan tidak ada hijrah pindah tempat Jadi berkaitan dengan ini difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 97, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya dirinya sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah
orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran ketika seorang itu mau berhijrah. Hukumnya wajib. Gitu ya. Ketika seorang itu mau berhijrah, dia wajib merubah keadaan yang ada pada dirinya. Kalau dia masih berada dalam dolalah, bagaimana dia berada pada jalan hidayah? Kalau dia masih belum menjalankan syariat, bagaimana dia bisa totalitas menjalankan Islam secara kafah? Harus gitu ya. Jadi wajib, tidak ada tawar-menawar di sini. Dan di sini mungkin kita kadang perhatikan orang ada kekhawatiran gitu ya, banyak kekhawatiran mau hijrah. Gimana kalau hijrah nanti saya kehilangan pekerjaan, kalau hijrah nanti saya diolok-olok. Banyak sekali kekhawatiran seorang yang ketika dia itu mau berhijrah. Nah, ini kekhawatiran inilah yang harus dihilangkan gitu ya. Sebenarnya kalau kita ingat gitu ya, di dalam hadis dijelaskan menderitanya seorang ketika di dunia, ketika dia mendapatkan kenikmatan di surga dan ditanya dia, kamu ingat dulu di dunia pernah menderita? Enggak, saya enggak ingat. Kenapa? Saking nikmatnya kehidupan di surga itu, dia enggak ingat kalau di dunia itu menderita seluruh hidupnya. Karena apa? Di dunia itu cuma waktunya sebentar gitu ya. Makanya kalau dia hanya mementingkan waktu yang sebentar ini untuk bersenang-senang, banyak khawatiran gitu ya, dan mengorbankan waktu yang abadi di akhirat gitu ya, maka inilah orang-orang yang celaka gitu ya. Jangan sampai kita mengorbankan waktu kita di akhirat, waktu abadi kita di akhirat. Kenikmatan yang abadi itu hanya ditukar dengan kenikmatan dunia. Makanya orang-orang yang mau berhijrah tidak perlu banyak khawatiran tentang dunianya. Allah menjamin dunianya mereka. Mungkin awal-awal hijrah masih masa-masa sulitnya, tapi itu tidak akan selamanya. Saya pernah mendengar ceritanya seorang ustadz, Masya Allah, ya. Dari awal beliau hijrah itu, beliau bersama istrinya itu, istrinya itu luar biasa, Masya Allah itu ya. Jadi beliau itu jadi lulusan salah satu universitas terkenal gitu ya di Indonesia. Gitu ya. Kemudian dia hanya sehari-harinya itu jualan kerupuk gitu ya. Awal-awal masih sulit. Padahal beliau banyak dapat tawaran gitu ya, banyak tawaran pekerjaan ini di perbankan, di ini saham dan sebagainya, beliau tolak semuanya. Bahkan istrinya waktu itu ya ini menemani beliau itu yang membuatkan kerupuk, kemudian beliau berangkat subuh-subuh untuk jualan kerupuk gitu dan mengantar kerupuk ke ini kios-kios dan sebagainya. Tapi seiring dengan waktu ya mungkin pendapatannya itu tidak memenuhi gitu ya, penghasilannya itu tidak memenuhi untuk kehidupannya gitu ya. Jadi mulai banyak hutang sana sini gitu ya, sampai istrinya menjual ini ya, menjual cincin ininya, cincin maharnya, sampai Umi kenapa maafkan saya ya sampai Umi harus menjual ini cincin nikahnya. Enggak apa-apa, yang penting bisa berkah gitu ya. Tapi seiring waktu karena belum bisa menutupi ini, belum bisa menutupi kebutuhan ekonominya gitu ya, tetap masih punya utang, akhirnya dia menerima salah satu tawaran perusahaan saham. Dan apa kata istrinya ketika dia pulang dan cerita ke istrinya, Abi, saya itu berumah tangga untuk mencari keberkahan dari Allah. Kalau Abi mengambil jalan yang dibenci oleh Allah, kembalikan saya ke orang tua saya. Sampai seperti itu, Masya Allah, ya, ada seorang istri yang sampai seperti ini gitu. Jadi akhirnya si suami ini ya sudah gitu ya, pekerjaannya tadi tidak jadi diambil, dia mengundurkan diri, kemudian mengambil jalan. Tapi Masya Allah gitu ya, seiring dengan waktu itu ya, hanya berlangsung berapa tahun gitu ya, 2-3 tahun gitu ya. Sampai kemudian sekarang beliau itu sudah punya banyak usaha gitu ya. Jadi Masya Allah itu ya, artinya apa? Allah itu menjamin rezekinya orang-orang yang berhijrah. Tidak selamanya orang-orang yang di jalan hijrah itu akan menderita terus. Kalaupun di awal-awal dia menderita, Allah kembali lagi, Allah ingin melihat gitu, seberapa kuat sih keinginannya untuk berada di jalan yang diridhai oleh Allah. Nah itu ya, jadi tidak perlu banyak kekhawatiran. Ya apa kalau saya nggak punya teman gitu?
pasti Allah akan memberikan teman-teman yang lebih baik daripada teman-teman yang sebelumnya. Mungkin kita dicemooh, hanya cemoohan manusia, tapi kita menerima pujian dari para malaikat di langit. Ya, Masya Allah. Nah itu yang di ini ya, untuk kewajiban hijrah itu ya. Ada juga golongan yang tidak wajib hijrah ya, dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 98, kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan untuk hijrah. Jadi ini yang tidak tahu jalan untuk hijrah. Ya. Jadi mereka tidak ada yang memberikan petunjuk kepada mereka, tidak ada yang memberikan informasi kepada mereka, ya. Atau mereka tidak memiliki kekuatan untuk bisa berhijrah dan kemampuan untuk berhijrah. Kalau untuk pindah makaniyah gitu ya, kalau pindah tempat ya, tidak punya kemampuan, tidak apa-apa, ini untuk orang-orang yang sudah tua dan sebagainya. Nah, kalau berkaitan dengan maknawiyah bagaimana ya, untuk orang-orang yang mungkin dalam hal ini mereka tidak memiliki informasi apapun. Kita bayangkan suku pedalaman tuh dapat informasi tentang Islam itu dari mana, sedangkan teknologi aja nggak masuk ke mereka, tidak ada yang berdakwah ke mereka. Bagaimana mereka bisa berhijrah? Nah, makanya kita ini ya, banyak kaum muslimin gitu ya, yang berdakwah sekarang gitu ya, dengan harapan bisa mengajak saudara-saudara yang tadinya mereka tidak tahu jalan Islam, tidak tahu jalan kebenaran, sehingga tahu jalan kebenaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu ya, golongan yang dianjurkan untuk hijrah ini hukumnya sunnah gitu ya. Jadi ini kalau pindah tempat itu ya, seperti yang dilakukan oleh ini pamannya Rasulullah. Jadi Rasulullah memerintahkan pamannya Abbas bin Abdul Muthalib dan sahabatnya waktu itu Umar bin Wahab untuk bertahan di Mekah. Kenapa? Karena walaupun mereka bertahan di Mekah, mereka tetap bisa mempertahankan keimanannya dan mereka tidak akan disiksa oleh orang-orang kafir. Jadi orang yang tadinya mungkin ada di lingkungan yang kurang mendukung gitu ya untuk melakukan kebaikan, tapi dia bisa bertahan di situ, ya tidak ada kewajiban untuk hijrah. Yang jelas hukum hijrah itu kalau misalnya berkaitan dengan maknawiyah tadi hukumnya wajib. Nah, dan kembali lagi gitu ya, kalau kita bicara tentang hukumnya seorang wajib untuk berhijrah gitu ya, ya tadi seorang itu bisa berhijrah itu harus mulai dari mana? Jadi ya seorang itu tidak akan bisa berhijrah gitu ya, kalau misalkan dia itu tidak ada niatan untuk merubah yang ada pada dirinya. Jadi mulai dari mana seorang itu bisa berhijrah? Dievaluasi gitu ya, yang ada pada dirinya itu bagaimana sih gitu ya. Sudahkah cara berpakaiannya itu benar atau belum? Silahkan dia mau mulai dari mana gitu ya. Dia bisa mengevaluasi, sudahkah dia sholat dengan benar? Tahu nggak cara sholatnya itu bagaimana? Tahu nggak cara berpakaian yang sesuai syariat Islam itu bagaimana? Tahu nggak cara wudhu yang benar itu bagaimana? Jangan-jangan sudah berwudhu itu ya, bolak-balik wudhu itu untuk melaksanakan sholat, ternyata wudhunya belum benar. Kalau wudhunya nggak benar, berarti kan sholatnya nggak sah. Jadi ini misalkan gitu ya, ada seorang yang ini pernah ada kisahnya seorang gitu, Mbak, cara auratnya terlihat nggak apa-apa kan cuma sedikit gitu ya. Jadi boleh nggak gitu ya ketika auratnya terlihat kemudian dia sholat, apakah sholatnya sah? Nah ini hal-hal yang kadang dianggap remeh, dia tahu nggak ilmunya tentang itu gitu ya. Nah makanya seorang kalau mau berhijrah gitu ya, maka di awal dia harus sudah tahu ilmunya supaya dia itu bisa berhijrah. Makanya tentunya orang-orang yang mau berhijrah di awal dia sudah harus thalabul ilmi gitu ya, mencari tahu, mencari nasihat. Ya thalabul ilmi bisa dengan membaca buku, mendengarkan tausiah-tausiah. Sekarang kan banyak ya, Instagram, TikTok, YouTube, semuanya sudah ada tausiah-tausiah di sana gitu ya. Saya masih ingat ada seorang yang ini ya berhijrah, kok bisa sih gitu ya, sampai itu berubah gitu ya, sampai ketika ditanya teman, nggak tahu, saya tuh awalnya nggak senang gitu ya mendengarkan kajian-kajian. Suatu saat pas saya naik mobil itu ada kajian yang diputar, salah satu ustadz itu
ceramahnya itu kok langsung menusuk gitu ya ke saya. Jadi akhirnya dari situ saya kemudian mulai banyak mendengarkan kajian gitu. Nah, jadi memang ya orang kalau mau berubah ya harus ada ilmu gitu ya. Harus thalabul ilmi gitu ya. Dan kemudian harus ada niat yang kuat untuk berubah ya. Dan bersungguh-sungguh, bukan hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya, bukan hanya sekedar pokoknya berubah nanti Ramadan berubah, setelah Ramadan kembali lagi, nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi ya kalau niat hijrah ya seterusnya dia harus berhijrah gitu ya. Dan kemana kita harus berhijrah ini? Nah, dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jadi ya kalau orang mau hijrah itu ya harus totalitas gitu. Jadi tidak dipilih-pilih karena Islam itu bukan warung Padang gitu ya. Jadi begitu ada lauk banyak, kemudian bisa milih lauk yang mana yang disuka, tidak bisa. Jadi begitupun dalam menjalankan syariat Islam tidak bisa dipilih mana yang disuka. Semuanya harus dilaksanakan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi larangan Allah ya harus ditinggalkan. Gitu. Makanya udkhulu fis-silmi kaffah. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jadi orang kalau berhijrah itu ya totalitas gitu ya. Jadi di dalam Islam itu kan mengatur ini ya hablum minallah gitu ya. Jadi bagaimana totalitas dalam hablum minallahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, baca Al-Qur'annya. Tadinya nggak pernah zikir, bagaimana dia kemudian berzikir ya. Hablum minallahnya diperbaiki gitu ya. Kemudian hablum minannasnya, bagaimana dia itu bertetangga, bagaimana dalam berekonomi, mencari pekerjaan, bagaimana dalam ini menjalankan sistem-sistem yang lain gitu ya, bagaimana itu berubah sesuai dengan ketetapan Allah, sesuai dengan syariat Allah. Kemudian hablu binafsinya, bagaimana cara berpakaiannya, bagaimana apa yang dia makan gitu ya. Nah, ya ini harus sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah gitu ya. Jadi udkhulu fis-silmi kaffah. Jadi masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi hijrah itu bukan sebagian-sebagian, bukan dipilih mana yang disukai, gitu ya. Mana saya mau hijrah, sedangkan yang lain karena dirasa Islamnya berat, nggak usah deh, gitu ya, nggak usah hijrah ke situ, nggak bisa. Jadi harus secara keseluruhan. Dan kapan kita itu harus hijrah? Gitu. Boleh enggak misalkan kita itu berkata nanti aja kalau saya sudah siap. Saya akan berhijrah. Iya, kalau misalkan kita berkata seperti itu, memang kita tahu umur kita sampai kapan. Jadi tidak bisa kita berkata nanti-nanti gitu ya. Tapi diperintahkan itu bersegera. Nah, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, merrobikum, kepada ampunan Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu, dan pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi bersegeralah gitu ya, kepada ampunan. Jadi memang ini ya, ada beberapa syariat gitu yang di situ tidak, perintahnya tidak bersegera, tapi laksanakan, misalnya sholat gitu ya. Jadi ya sholat itu kan ada waktunya gitu ya. Begitupun dengan ini, beberapa perintah memang ada waktunya. Ada syariat-syariat yang di situ sebenarnya ada waktunya dalam pelaksanaan. Tapi ada yang diperintahkan segera. Jadi artinya segera itu tidak nanti-nanti gitu ya. Bertobat gitu. Wasari'u ila magfirah. Jadi bertobat. Ketika orang melakukan kemaksiatan, bagaimana dia segera memperbaiki dirinya dan bertobat. Makanya kenapa hijrah itu pengertiannya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Artinya seorang itu kalau sudah tahu perbuatan itu dilarang oleh Allah, bagaimana dia segera meninggalkan perbuatan itu. Segera memperbaiki dirinya, segera bertobat. Makanya
orang hijrah itu harus segera, wajib harus segera, tidak ditunda-tunda lagi, tidak nanti-nanti. Nah, hanya memang gitu ya, orang berhijrah itu prosesnya tidak sama gitu ya. Akan tetapi harus bersegera, kalau sudah tahu dirinya melakukan kemaksiatan, harus bersegera meninggalkan kemaksiatan itu. Tidak menunggu nanti-nanti, tidak ada rasa ragu-ragu lagi. Nah, itu mengenai hijrah gitu ya. Jadi memang kalau di sini saya tuliskan hijrah itu seorang itu untuk berubah itu memang nggak mudah gitu ya. Mas sulit, tapi dibandingkan dengan keistiqomahan, misalnya seorang sudah berhasil hijrah gitu, maka yang lebih sulit lagi itu adalah istiqomah. Jangan sampai gitu ya, ketika seorang sudah hijrah kemudian kembali lagi gitu ya. Kalau tadi saya bilang kalau sudah berada di jalan yang terang kembali lagi ke jalan yang gelap gitu ya. Nah, inilah yang sulit itu istiqomah gitu. Ya, makanya jangan sampai kalau kita sudah hijrah kita gagal gitu ya. Kembali lagi kepada kedolimannya, kembali lagi kepada dolalahnya. Kalau sudah rajin, itu kembali lagi kepada sifat malasnya, jangan sampai gitu. Nah, yang ini yang mungkin sulit gitu ya. Bahkan mungkin ini kita pun ini menjadi problem kita bersama gitu ya. Bagaimana gitu ya kita bisa sukses gitu ya di dalam hijrah kita. Gitu. Nah, apa saja yang harus kita lakukan gitu ya supaya kita hijrahnya itu sukses, bisa istiqomah gitu. Nah, yang pertama di sini saya tuliskan, yang pertama ketika seorang hijrah, niatkan hijrahnya itu ikhlas karena Allah. Jadi dalam hadis an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallah wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratu lid-dunya nasiha abu mraati yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ila. Jadi dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya dan seorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai dengan kemana dia hijrah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang itu berhijrah sesuai dengan apa yang diniatkan gitu ya. Kalau karena Allah dan Rasulnya, insya Allah dia bisa istiqomah. Tapi kalau misalnya karena urusan dunia atau karena wanita yang hendak dinikahi, ada dikisahkan ada seorang sahabat gitu ya, dia menyukai sahabiah bernama Ummu Qais gitu ya. Kemudian dia ikut hijrah ke Madinah hanya karena mau menikah dengan Ummu Qais. Ya sudah dapat gitu ya, nikahnya saja. Tapi apakah dapat ini pahala dari Allah? Belum tentu. Yang sama orang, mungkin kalau kita lihat berapa orang, oh dia sudah berubah kok kembali lagi sih ke jalan yang dulu gitu. Ya, karena apa? Karena niatnya nggak benar di awal ketika dia hijrah. Makanya mari kita kita luruskan niat kita ketika kita hijrah. Ya semuanya adalah karena Allah. Bahkan di Sufyan Ats-Tsauri berkata, ya, tidakkah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niat, karena niat itu senantiasa berbolak-balik. Jadi yaitu kita senantiasa harus meluruskan niat. Kalau mau memakai pakaian menutup aurat, kita luruskan selalu niatnya. Jangan sekadar ikut-ikutan, ikut-ikutan teman, malu misalnya kalau hadir di pengajian temannya pakai pakaian yang menutup aurat, dirinya enggak gitu. Tidak hanya ikut-ikutan, jangan karena ikut-ikutan. Misalnya suatu saat temannya yang ngajak kajian itu tidak aktif, ya nanti dia ikut tidak aktif juga, akhirnya hilang gitu. Makanya diluruskan niatnya berubah itu karena Allah. Yang kedua gitu ya, kiatnya gitu ya supaya bisa istiqomah gitu ya di dalam hijrah, bersungguh-sungguh gitu ya dalam berproses dan bersabar dalam menghadapi ujian. Jadi kalau tadi saya katakan orang hijrah itu mungkin nggak sama gitu ya, prosesnya nggak sama. Ada yang langsung
langsung berubah cepat gitu ya. Ada yang butuh waktu. Misalnya orang yang pengen membaca Al-Quran lebih banyak gitu ya. Nah, ada orang yang sudah lancar baca Al-Quran, dia bisa gitu ya, bacanya lebih banyak. Tapi yang masih bacanya tertatih-tatih gitu ya, dia butuh proses, nggak bisa langsung baca Al-Quran. Harus masih belajar ini dulu dari awal, belajar baca hurufnya, panjang pendeknya. Mungkin ada yang ikut tahsin Anisa gitu ya. Jadi belum bisa membaca huruf hijaiyah dengan benar, yang mulai dari jilid 1 gitu ya. Sudah bisa baca ini huruf hijaiyah dengan ini makhraj dengan makhrajnya dengan baik gitu ya. Atau mungkin dengan ini panjang pendeknya sudah bisa gitu ya, maka bisa naik ke jilid 4 ya. Nanti belajar lagi bagaimana cara dengung yang benar, naik lagi ke jilid 5 ya. Butuh proses sih, ada seperti itu, dan harus bersabar gitu ya ketika seorang berproses sampai dia itu berhasil gitu. Nah, dan selama prosesnya itu Allah memberikan pahala tersendiri itu ya bagi dia. Nah, jadi dan ketika seorang berproses untuk hijrah itu juga tidak mudah gitu ya. Pasti ada ujian di dalamnya. Sehingga dalam menghadapi ujian-ujian selama kita berhijrah ya memang harus bersabar. Jadi kalau di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 2 sampai ayat 3 itu ya disebutkan ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu akan mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Jadi Allah hendak melihat gitu ya. Jadi orang-orang yang diuji itu sudah sunatullah, dia akan menghadapi ujian. Jadi ketika seorang itu berhijrah, pasti ada ujian gitu ya dari Allah. Dan ketika dia berada dalam ujian itu Allah hendak melihat siapa sih yang benar-benar ya, mau berhijrah, mana yang enggak gitu ya, mana yang pura-pura gitu. Jadi makanya di sini ketika Allah melihat kita benar-benar berhijrah jalannya, maka Allah akan berikan jalan. Dan Allah menjamin pahalanya dan rezekinya. Kita tidak usah khawatir. Makanya dalam proses selama menghadapi ujian itu bagaimana kita tetap bersabar gitu ya, menutup aurat, gitu. Menghadiri majelis ilmu dibilang oh so alim, atau ini mungkin ada cemoohan-cemoohan lainnya gitu ya. Ya sudah bersabar aja sudah. Ya. Enggak ini ya. Kalau kita khawatir gitu ya, dengan banyak hal gitu ya, nggak akan membuat kita itu bisa berhijrah nantinya. Kapan kita mau bisa memulai berhijrah kalau terlalu banyak kekhawatiran gitu ya dalam diri kita, terlalu banyak ketakutan akan menghadapi ujian-ujian tadi. Jadi kemudian di dalam Quran surat Ali Imran itu juga disebutkan di ayat 186 yang artinya kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Jadi ujian itu adalah satu hal yang sudah pasti, gitu ya. Dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jadi kita diperintahkan itu tetap bersabar dan bertakwa. Nah, itu ya. Jadi bersungguh-sungguh dalam berproses ketika hijrah dan bersabar ya dalam menghadapi ujiannya. Kemudian yang ketiga itu ya, yang harus kita lakukan itu ya, kita cari lingkungan orang-orang yang baik. Jadi kita usahakan diri kita itu ya berada pada lingkungan yang baik gitu ya, dan berteman dengan orang-orang yang soleh. Gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu ya? Kenapa harus berada pada lingkungan yang baik? Ini dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah, surat At-Taubah ayat 119. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ini adalah perintah Allah.
supaya kita selalu bersama orang-orang yang benar. Bahkan sekapasitas Nabi Musa saja, ini disebutkan di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 34, kapasitas Nabi Musa, bahkan mohon kepada Allah seorang teman yang bisa membantu dia. Jadi bukan teman yang sekedar teman, tapi teman yang bisa membantu dia, bahkan kalau misalnya karena dia berprosesnya mau hijrah, yang bisa membantu dia untuk bisa menjadi lebih baik. Jadi tujuannya memilih berteman dengan orang soleh itu supaya bisa membantu prosesnya dia menjadi lebih baik, atau bahkan dia tetap istiqomah berada dalam kebaikan itu. Kalau misalnya temannya dipilih teman-teman yang suka bermaksiat, ya nanti akhirnya dia bermaksiat. Karena dalam hadis itu dijelaskan, jadi intinya agama seorang itu sebagaimana agama temannya, sebagaimana sabda Rasul ya. Seorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang jelek itu bagaikan berteman dengan pemilik minyak mix dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mix olehnya, engkau bisa membeli darinya dan minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati bahan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Jadi ya itulah gitu ya. Kalau orang bertemannya dengan ini orang yang suka bermaksiat, ya nanti ikut-ikutan. Ya kecuali tadi ya mungkin dalam posisi dia itu kuat, tapi tidak ada yang bisa menjamin keimanan seorang itu kuat, karena iman seorang itu kan naik turun gitu ya. Sehingga pilihan berteman dengan orang-orang soleh itu pilihan yang tepat, pilihan yang baik. Nah, kemudian orang itu kalau misalkan ini ya bertemannya misalnya dengan orang yang malas sholat, ya dia nanti lama-lama juga akhirnya khawatirnya malas sholat gitu. Tapi kalau temennya ini ya, temennya rajin ibadahnya gitu ya, misalnya ayo sholat bareng gitu ya, diajak berjamaah, tapi temennya sholat sunnah dulu gitu. Nah, nanti lama-lama dia ikut untuk ini, akhirnya yang tadinya nggak pernah sholat sunnah jadi ikut sholat sunnah. Temennya rajin ini, misalnya puasa Senin Kemis gitu ya. Ya nanti dia jadinya rajin juga gitu ya, puasa Senin Kemis gitu ya. Nah, jadi ya itu kita bagaimana ya jadinya ya sesuai dengan ini. Kalau mungkin temannya punya kebiasaan-kebiasaan yang baik gitu ya, nanti ya akhirnya kita akan ikut kebiasaan baiknya dia. Nah, itu makanya dianjurkan gitu ya berteman dengan orang-orang soleh. Kemudian yang berikutnya mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, jadi mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi sebagaimana difirmankan dalam Quran surat An-Nahl ayat 102. Katakanlah, Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi bagaimana dia bisa berhijrah ya, kalau dia tidak tahu isinya Al-Quran yang harus dipelajari. Jadi, dan tidak hanya dipelajari saja. Jadi kalau Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja, gitu. Dipelajari isinya apa. Ayat-ayatnya itu tentang apa, kemudian diamalkan. Jadi tidak hanya dipelajari saja, tapi diamalkan juga. Nah, dan itu akan membantu seorang bisa istiqomah gitu ya. Jadi semakin banyak dia tahu apa sih yang diperintahkan oleh Allah, gitu ya, apa sih yang dilarang, maka akan buat dia itu, oh bagaimana sih gitu ya, perintah ini sunnah apa wajib gitu ya. Kalau wajib, bagaimana larangan ini haram atau makruh. Nah, jadi kalau misalkan tuh larangan yang sifatnya haram, berarti saya harus meninggalkan gitu, dan harus bersegera supaya tahu apa-apa yang harus ditinggalkan. Nah, jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima, diperintahkan kita itu memperkuat keimanan dengan apa? Memperbanyak rajin hadir di majelis ilmu. Bagaimana bisa seorang itu hijrah ya, kalau dia tidak pernah menghadiri majelis ilmu? Bagaimana bisa istiqomah ya, kalau tidak ada ilmu yang masuk kepada dia? Kenapa?
Dengan ini dengan menghadiri majelis ilmu, maksud saya dengan menghadiri majelis ilmu sebagian banyak pengetahuan yang masuk, nasihat-nasihat yang masuk kepada kita, sehingga bisa membantu kita untuk apa? Bisa istiqomah. Jadi ada yang tetap menasihati kita sebenarnya, saya sudah tahu kok tentang itu gitu ya. Hanya persoalannya imannya seorang itu kan naik turun gitu. Tapi dengan menghadiri majelis ilmu itu ada yang mengingatkan kita lagi, oh itu saya sudah lupa ya ilmu itu gitu ya. Jadi dibahas lagi dengan seperti itu, dikuatkan lagi keimanan kita. Oh saya belum tahu tentang itu gitu ya. Nah dengan seperti itu semakin menambah pengetahuan kita, semakin beriman kita kepada Allah. Kemudian yang keenam gitu ya, rajin muhasabah dan memperbanyak mengingat mati. Jadi senantiasa gitu ya kita muhasabah gitu ya. Mungkin kita masih ingat gitu ya sahabat Khalifah ini Umar bin Abdul Aziz gitu ya. Orang yang beliau tuh kalau sudah muhasabah itu dari malam sampai itu ya fajar gitu. Jadi beliau menangis ya. Mungkin apa selama beliau memimpin gitu banyak gitu ya dari umatnya itu yang belum mendapatkan pelayanan gitu. Atau mungkin ada orang lain yang belum mendapatkan haknya, itu beliau khawatir gitu ya. Beliau takut kepada Allah. Jadi muhasabahnya itu beliau lakukan, jangan-jangan saya ini ada pelanggaran terhadap ini perintah-perintah Allah. Jadi begitu pun dengan kita gitu ya. Jadi dengan muhasabah itu harapannya gitu ya, kita mengevaluasi diri kita, jangan-jangan ada perbuatan buruk, perbuatan maksiat yang kita lakukan gitu. Nah, kita berarti kalau ada perbuatan maksiat berarti harus segera ditinggalkan. Jadi kalau orang tidak sering muhasabah yang enggak ini, rasanya dirinya benar saja gitu ya. Nah, kemudian ini juga memperbanyak mengingat mati. Di Dakat Ad-Dakok rahimahullah mengatakan, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan dianugerahi oleh Allah 3 kemuliaan. Bersegera dalam bertaubat, giat dan bersemangat beribadah kepada Allah, kemudian qanaah kita di dalam hatinya, menerima setiap pemberian Allah. Jadi ini hikmah itu ya, ketika seorang banyak mengingat kematian. Jadi orang kalau ini ya mungkin gitu ya, kita masih ingat orang-orang yang kita kenal gitu ya, sudah dipanggil oleh Allah, ajalnya sudah datang, mungkin saja gitu ya. Kita nggak tahu, mungkin kita habis ini nanti sore, kita nggak tahu kapan gitu. Makanya kita berbanyak mengingat kematian, dengan memperbanyak mengingat kematian membuat kita itu akan selalu berusaha untuk memperbaiki diri. Tetapi kalau orang merasa dia saya masih muda, masih umur segini, masih lama, siapa yang bisa menjamin kalau udah seperti itu, nanti aja tobatnya gitu, nanti aja berubahnya. Akhirnya jadinya begitu gitu ya. Nah, makanya memang harus memperbanyak mengingat mati. Nah, kemudian perbanyak kita minta nasihat dari siapa saja. Jadi jangan merasa kita sudah tahu, sudah benar, jangan merasa seperti itu. Makanya ada perintah di dalam Quran surat Al-Asr, saling menasihati dalam kebenaran. Jadi supaya kita itu tidak bermaksiat, butuh nasihat dari orang lain gitu. Kadang mungkin bahasanya gini, gajah yang di depan mata tidak kelihatan, tapi semut yang di seberang laut terlihat. Mungkin ada orang-orang yang dia melihat kesalahan orang lain, tapi kesalahan dirinya nggak terlihat. Makanya dari sini ya, ada mungkin kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang orang lain lihat pada diri kita kurang tepat gitu ya, secara syariat, makanya kita butuh gitu ya, perbanyak nasihat dari orang lain gitu. Yang terakhir gitu ya, tips yang bisa saya ini sampaikan gitu ya, supaya kita bisa istiqomah. Jadi kita tadi sudah tolabul ilmi gitu ya, banyak minta nasihat, perlurus niat kita dan sebagainya. Yang terakhir gitu ya, selalu berdoa kepada Allah agar kita selalu berada di jalan yang benar. Jadi ini penting gitu ya, poin berdoa kepada Allah. Kenapa? Allah itu mau bolak-balikkan hati manusia gitu ya. Maka penting sekali kita berdoa kepada Allah. Nah, di antara doa yang bisa kita ucapkan, ya doanya apa saja bisa kita sampaikan, gitu, bisa kita lafadzkan. Gitu ya. Kalau kita tidak bisa bahasa Arab, ya sudah bahasa Indonesia gitu ya. Mungkin ketika kita habis sholat dan sebagainya, kita
lafadzkan doa kepada Allah, intinya kita memohon supaya kita berada di jalan hidayah, supaya selalu berada di jalan kebenaran, tidak bermaksiat kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sedang Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Jadi itu diantara doanya. Masih ada lagi ya beberapa doa yang bisa kita lafadzkan gitu di dalam Al-Quran, ada, bisa kita cari gitu ya. Dan kalau dalam hadis sudah disebutkan salah satu doanya, ya muqallibal qulubi sabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang maha bolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi kita senantiasa mohon kepada Allah supaya apa, kita diberikan keistiqomahan, tidak kembali lagi ke jalan dolalah, tidak kembali lagi ke jalan kegelapan. Nah, jadi itu ya yang ini bisa saya sampaikan gitu ya, mengenai istiqomah dalam berhijrah. Jadi yang jelas orang itu bisa istiqomah atau tidak, ya tergantung pada usaha dari dirinya sendiri juga. Memang hati manusia itu mudah keimanan seorang tuh naik dan turun gitu ya. Tapi ketika keimanan kita lagi turun, ya tetaplah beramal walaupun sedikit gitu ya. Dan jangan diteruskan ini turun terus keimanannya, tapi ya kita berusaha untuk mengembalikan keimanan itu dengan cara-cara yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi dan istiqomah itu penting gitu ya. Dalam surat Fussilat ayat 30 dijelaskan, sungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan merasa bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, jadi untuk orang-orang yang istiqomah tetap di jalan Allah gitu ya, ada janji Allah untuk mereka. Baik, insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali melebihi dari waktu yang diberikan oleh ini ya moderator. Ini saya kembalikan ke moderator Afwan jika ada kekurangan. Oke, jazakillah khair Ustazah. Alhamdulillah mengingatkan kita gitu ya untuk selalu tetap istiqomah, dan beberapa kiat sudah diberikan oleh Ustazah mengenai bagaimana cara kita tetap untuk istiqomah dalam kebaikan. Alhamdulillah sudah sesi diskusi. Monggo uktivilas kalian yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau langsung membuka video atau bisa chat. Nggih, Uti Aisyah. Nggih. Bukan. Maaf. Oh, nggih. Nggih, Uti. Enggak apa-apa, Uti. Oke, mungkin ada yang lain, monggo. Mungkin masih belum, Ustazah. Mungkin Ustazah dari saya nggak apa-apa ya Ustazah. Biasanya kan kita fenomena tadi sudah disampaikan sama Ustazah Rohatin mengenai banyak artis yang berhijrah gitu nggak Ustazah, dan di awal-awal mereka pasti Masya Allah dengan memposting ini itu dan lain sebagainya, sehingga membuat penggemarnya juga Masya Allah berdecap kagum gitu dan mendoakan semoga selalu istiqomah. Namun ketika si artis ini atau yang kita idolakan ini di tengah-tengah itu seperti melakukan kesalahan gitu, maksudnya kok bajunya seperti ini lagi, kok kerudungnya tambah naik gitu ya, padahal dulu awal-awal sudah bagus tuh, sudah menutup semuanya gitu. Dan itu juga bagi kita sebagai yang menggemarinya gitu ya, berkomentar yang cukup negatif juga kepada beliaunya, mungkin mengingatkan, tapi kata-katanya ketika kita mengingatkan itu seperti apa ya, menghujat gitu Ustazah. Itu kita sebagai maksudnya yang menggemari sosok tersebut gitu ya, kadang juga itu aja lo kayak gitu, maksudnya artis itu saja bisa berubah gitu, sehingga bisa menurunkan juga orang-orang
keistiqomahan atau apa namanya ya, menurunkan keimanan orang yang menggemarinya, dan juga ketika kita menyampaikan, mengingatkan itu bagaimana caranya kalau itu terjadi kepada teman kita agar dia itu tidak terlalu didiskriminasi atau dihujat atau disalahkan terlalu. Ya namanya juga proses gitu, pasti jawabannya seperti itu. Bagaimana Ustazah gitu, Afwan, ketika itu terjadi kepada teman kita sendiri gitu. Iya. Jadi ini tadi ya, memang ada beberapa fenomena orang sudah berhijrah kembali lagi gitu ya. Tapi yang jelas gini, menentukan apa ya, orang itu kita menyebut dia baik atau tidak itu sebenarnya bukan hak kita itu ya. Jadi hanya tugasnya kita itu bukan menjadi seorang, tapi mengajak seorang itu berada pada jalan hidayah. Ketika seorang itu kita lihat dia kembali ke jalan kesesatannya atau keluar dari jalan hidayah gitu ya, makanya tugas kita mengajak dia kembali lagi gitu ya. Dan memang itu tidak mudah gitu. Dan orang itu memang berprosesnya itu ya kita lihat mungkin gitu ya, dia sudah lurus belum gitu ya niatnya untuk berproses. Makanya kalau belum lurus niat berprosesnya harus diluruskan gitu. Jadi ini yang harus dipahami gitu ya di awal. Sudahkah niatnya untuk hijrah itu lurus karena Allah? Kalau niatnya berhijrah, mungkin ada gitu ya orang yang dia berhijrah karena suaminya Islam gitu ya, jadinya masuk Islam, setelah cerai sama suaminya dia kembali lagi nih jadi ini ya. Saya ingat sama rewang saya yang itu ya, ini di kantin sekolah saya. Jadi dia tuh dulu dia memang orang apa ya, mungkin kalau nggak salah Cina atau gimana gitu ya. Jadi dapat suami orang Jawa, akhirnya masuk Islam. Ketika cerai sama suaminya kembali lagi gitu ya ke ke agama Katoliknya. Ya, fenomena orang kembali lagi ke jalan yang dulu itu memang banyak ini ya, banyak jenisnya. Gitu. Hanya persoalannya dia berhijrahnya karena apa? Kalau misalkan berhijrahnya bukan karena Allah gitu ya bisa saja dia kembali ke jalan dolalahnya gitu ya. Tapi kalau misalkan dia berhijrahnya karena Allah, ya insya Allah dia akan bisa istiqomah. Jadi makanya penting. Ini pernah dikisahkan di zamannya Nabi waktu perang Uhud ya. Ketika Mus'ab bin Umair syahid gitu ya, langsung beritanya menyebar. Muhammad sudah mati gitu ya. Kita menang, tuh orang-orang Quraisy bilang gitu, dan info Rasulullah meninggal itu udah wafat di peperangan itu menyebar langsung. Orang-orang Muslim itu gini, yang mereka masih lemah gitu ya keimanannya. Nah, mereka berkata, loh terus buat apa berjuang, kan Muhammad sudah nggak ada. Ya jadi kalau berjuangnya karena manusia ya seperti itu, kalau manusianya yang dimaksud nggak ada ya sudah dia menjadi lemah kembali lagi gitu ke jalan kesesatan. Terus kemudian ada sahabatnya menguatkan, kita berperang bukan karena Muhammad tapi karena Allah, karena agama ini. Entah hasilnya apapun gitu, kita harus tetap berjuang untuk agama ini supaya agama ini menang. Nah, ini kata-kata sahabatnya. Sudah, ayo, sekarang kita berjuang. Allah akan berikan pahala tersendiri untuk kita kalau kita terus berjuang. Akhirnya sahabatnya tadi ini ya muncul lagi gitu ya motivasinya, dia akhirnya ini bersemangat dan berperang lagi waktu itu. Jadi ya seperti itulah. Kalau motivasinya itu karena manusia, gitu, ya tidak bisa akan ini istiqomah gitu. Tapi kalau karena Allah, insya Allah bisa istiqomah. Gitu. Dan yang kedua, gitu, kembali lagi, fondasi seorang hijrah itu adalah keimanan. Gitu. Ya bisa saja gitu ya seorang itu kembali lagi ke jalan kefuturan, jalan kekufuran maksud saya. Kalau misalkan imannya lemah. Nah, makanya di sini harus terus ada usaha. Jadi walaupun sudah hijrah, saya sudah berubah, nggak bisa dia ya sudah gitu merasa dirinya baik, nggak bisa, terus gitu ya, terus perbaiki diri gitu ya, thalabul ilmi, terus ini minta nasihat gitu ya. Jadi harus terus rajin menghadiri majelis ilmu. Walaupun saya sudah tahu, saya sudah berubah, saya sudah berhijrah. Terus menuntut ilmunya tidak bisa berhenti. Terus untuk memperbaiki
perbaikan terhadap dirinya. Karena apa? Orang itu kan imannya naik turun gitu ya. Khawatirnya ketika iman turun, kita tidak ada yang menasehati, tidak ada ilmu yang masuk ke kita. Makanya dengan kita terus menuntut ilmu, terus kita minta nasihat kepada orang lain, itu harapannya ya itu tadi bisa ada orang-orang yang terus menguatkan kita untuk imannya ketika lemah untuk tetap bisa bertahan dan bahkan bisa menguatkan keimanan kita kembali. Nah ya sama dengan ini tadi ya tips-tips yang berhijrah yang lainnya yaitu saling berkaitan. Ya insya Allah itu. Teman dekat juga mempengaruhi nggak berarti Ya Ustazah? betul. Dan juga perkumpulan itu nggak Ustazah? Teman, lingkungan itu berpengaruh juga. Yang bisa menaikkan baterai kita lagi untuk Ya, tidak betul. lemah Ustazah. Karena nasihat teman itu kadang lebih apa ya Ustazah? Lebih ngena daripada orang yang seperti orang tua kita dan sebagainya itu. Karena teman seperjuangan atau teman dekat itu biasanya lebih bisa sefrekuensi begitu nggak Ustazah? Iya betul. Jadi lingkungan itu penting juga gitu ya. Teman kita itu juga penting. Makanya harus pandai-pandai memilih lingkungan dan teman. Rezeki yang luar biasa berarti nggak Ustazah ketika memiliki lingkungan yang bisa mendukung kita untuk menjadi yang lebih baik. Masya Allah, jazakillah Ustazah. Dari Allah itu ya, harus disyukuri. Masya Allah. Semoga Utifila, Ahwatila yang mau bertanya bisa langsung membuka audionya atau videonya atau bisa menuliskan di kolom chat. Masya Allah. Ini kayaknya sudah paham semua gitu ya Ustazah, semuanya yang Ustazah sampaikan dari A sampai Z sudah tersampaikan semuanya. Masya Allah. Oh ya Ustazah Afwan, Ustazah, kan kita sebagai wanita nih ada masa-masanya. Masa haid gitu nih Ustazah, tidak sholat dan juga maksudnya bermalas-malasannya itu aduh luar biasa mudinya gitu Ustazah. Bagaimana cara kita mengatasi setelah kita ada masanya itu, ada periodnya itu, dan ketika mau memunculkan giroh lagi itu rasanya juga sulit gitu Ustazah, karena mudi juga itu. Kadang ada yang lama sampai 7 hari lebih gitu Ustazah. Ya bahkan 14 hari mungkin. Bagaimana itu Ustazah Afwan? Gitu. Masya Allah itu ya. Ini memang problemnya kita itu ya sebagai seorang wanita gitu ya. Tapi ya sebenarnya itu bisa disiasati gitu ya. Cuma persoalannya mau apa enggaknya itu selama masa haidnya. Sebenarnya bisa disiasati untuk menjaga keimanan selama masa haid gitu ya. Dengan apa? Ya, ada amal-amal yang tetap bisa dilakukan selama masa haid. Gitu. Walaupun mungkin kita tidak sholat gitu ya, tapi ada amal lain yang tetap bisa kita lakukan, berzikir itu masih bisa kita lakukan. Baca buku, menghadiri majelis ilmu. Nah, itu kan ini ya masih bisa kita lakukan. Cuma persoalannya kita mau atau tidak gitu ya. Nah kalau kita tidak menjaga diri kita, tidak memelihara diri kita dengan ini hal-hal ini ya, menjaga amal kita tadi itu ya selama masa haid, ya jelas setelah haid selesai itu biasanya mau kembali lagi untuk beramal tuh berat gitu ya. Lama nggak baca Quran. Ya deh, kalau kita nggak baca Quran, misalnya nggak ini, murojaah aja hafalan kita gitu. Atau mungkin kita sering dengarkan murotal, itu kan sebenarnya tetap ini, tetap bisa memelihara giroh kita. Gitu. Jadi memang ini ya, membangkitkan giroh kembali setelah turun itu sulit ya. Tapi paling tidak yang harus kita pelihara, jangan sampai mungkin kalau bahasa saya tuh tadinya mungkin kalau girohnya biasanya 90% gitu ya, turun-turun ya 80 lah gitu ya, 75. Jangan sampai turunnya sampai 20%, mau naik lagi ke 90% itu sulit gitu ya. Tapi kalau turun-turun hanya sedikit, mau menaikkan lagi itu bertahap bisa. Jadi memang kadang girohnya tidak langsung langsung naik gitu ya. Ada yang mungkin bisa seperti itu, Masya Allah gitu ya. Tapi ada yang butuh proses untuk naik lagi yang memang ini tiap orang tuh berbeda itu. Memang tergantung pada keimanannya masing-masing, ya. Tapi ya selama masa haid itu ya melihara amalan yang bisa dilakukan itu saja.
Nggih. Ya Allah, nggih Ustazah. Berarti juga harus menata kebiasaan begitu nggih Ustazah, Iya. agar senantiasa itu tidak terlalu turun sekali. Saya kalau sudah head itu biasanya jadi bermalas-malasan, Betul main Ustazah. HP. Masya Allah. Wanita ya Ustazah, Masya Allah. Monggo Watifillah sekalian yang mau bertanya bisa langsung atau tidak ada ini. Afwan. Baik, sebelumnya saya sampaikan dulu rangkuman dari saya begitu ya Ustazah mengenai istiqomah dalam hijrah, Masya Allah. Jadi disampaikan bahwa momen hijrah ini bukan momen yang biasa gitu ya, bukan momen yang sederhana, namun sangat penting. Mengingat juga momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah dan juga meninggalkan prosesnya itu perjuangannya Masya Allah luar biasa gitu, karena berhijrah itu memang meninggalkan yang dari yang buruk menjadi yang lebih baik, dari yang baik menjadi lebih baik lagi gitu. Hijrah itu berpindah ya, namun makna hijrah itu bukan sekedar menjalankan saja, namun meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hijrah ada dua, tadi disampaikan adalah makaniyah atau secara fisik, yaitu dari perpindahan gitu dari Mekah ke Madinah, contohnya tadi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabat. Dan yang kedua adalah makna wiyah atau secara non fisik, di mana di situ hijrah secara pemikirannya, keyakinannya, perbuatannya, kesukaannya atau kecenderungannya dari yang buruk menjadi yang baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Dan hijrah itu adalah sunatullah. Jadi semua orang akan mengalami perubahan, namun perubahannya itu bisa kita pilih dari yang baik ke buruk gitu ya, dari yang buruk menjadi lebih baik, bukan sebaliknya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian hijrah itu adalah perintah Allah. Namun ketika kita jalankan perintah itu, maka kita akan mendapatkan keutamaan dari Allah, yakni diberikan ganjaran gitu nggih, Masya Allah. Dan bagaimana memulai hijrah adalah dengan cara salah satunya adalah talabul ilmi gitu nggih. Jadi kalau kita mau memulai sesuatu kebaikan, memulai sesuatu amalan, maka kita harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Bagaimana? Ya, bertolabul ilmi. Nah, salah satunya adalah dengan mengikuti banyak kajian, salah satunya Ukhtifillah sekalian bisa mengikuti kajian-kajian yang telah disediakan oleh Majelis Ta'lim An-Nisa, bisa bergabung di situ, mentalabul ilmi, mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu nih, karena ilmu yang wajib kita dapat atau kita cari yaitu adalah ilmu agama, fardu ain begitu ya Ustazah. Kemudian kiat istiqomah tadi Ustazah sampai menyampaikan ada 8 kiat. Yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan, motivasi utamanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam proses dan bersabar dalam ujian, karena di setiap proses dalam istiqomah itu sangat banyak ujiannya. Tadi ya sudah disampaikan oleh Ustazah banyak sekali contoh-contohnya. Yang ketiga adalah lingkungan, mencari lingkungan ya, mencari gitu guys. Ada kuncinya adalah kita harus mencari lingkungan orang-orang yang baik dan berteman dengan orang-orang yang solih, karena itu merupakan kunci dan bagaimana kita bisa beristiqomah ketika kita futur, maka teman-teman yang solih ini insya Allah akan menguatkan. Yang selanjutnya adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Kelima, hadir di majelis ilmu, rajin gitu ya, rajin hadir di majelis ilmu. Yang keenam adalah rajin muhasabah dan perbanyak mengingat hati. Kemudian yang ketujuh adalah perbanyak minta nasihat kepada orang-orang yang solih, kepada guru-guru kita. Dan 8, berdoa agar selalu berada di jalan kebenaran. Masya Allah, Alhamdulillah, mungkin itu tadi rangkuman dari saya. Tifillah sekalian, mungkin ada yang teman-teman atau akhwat lainnya yang ingin melihat rekaman penuh ini, bisa kita share nanti nggih Ustazah rekamannya. Mungkin ada yang sedang di perjalanan atau apa, jadi tidak fokus mendengarkan tadi, bisa kita bagikan. Masya Allah, Alhamdulillah, jazakillah khair Ustazah. Sebelum kita tutup acara Kamila pagi hari ini,
apakah ada pesan yang ingin Ustazah sampaikan kepada Ukhti-Fillah sekalian agar kita tetap selalu beristiqomah? Jadi ya, jadi dari ini ya, tadi mungkin panjang lebar gitu ya, Masya Allah. Tapi sebenarnya bisa istiqomah atau tidak gitu ya, kita di jalan hijrah kita itu tergantung ini ya, usahanya kita gitu ya, berada di situ. Dan yang jelas bagaimana kita untuk tetap bisa meluruskan niat kita untuk bisa berada di jalan hijrah tadi gitu ya. Jadi ya kembali lagi, Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum gitu ya, jika mereka tidak mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri ya. Makanya ya harus berusaha, maksudnya tergantung pada diri kita. Itu yang saya maksud itu ya, kita harus senantiasa berusaha gitu ya. Dan jangan lupa berdoa. Jadi kita saling mendoakan gitu ya. Belum tentu gitu ya, yang bicara di sini kita nggak tahu gitu ya, apakah nanti masih bisa istiqomah atau tidak gitu ya. Jadi kita khawatir, saya malah khawatir, saya sekarang bicara di sini, saya nggak tahu nanti ke depannya saya bagaimana gitu. Makanya senantiasa saling mendoakan supaya kita bisa istiqomah. Karena saya ini ya, melihat di YouTube itu ada seorang ustadz gitu ya. Dia dulunya ustadz tapi kemudian sekarang menjadi pendeta, mungkin kita sudah tahu gitu ya namanya beliau. Jadi ketika ditanya, Pak, jangan, ketika ada yang mengajak diskusi, ya jangan seperti itu. Saya ini, jenengan kok ini ya, menjelek-jelekkan, bahkan menuduh-nuduh tentang Nabi Muhammad. Jenengan kan umatnya Nabi Muhammad. Oh, saya bukan umatnya Nabi Muhammad. Dia sampai bilang seperti itu. Makanya kita nggak ada yang bisa menjamin ke depannya seorang seperti apa. Makanya kita berusaha semampu kita. Ya, insya Allah itu ya salah satu jalan yang bisa kita lakukan, gitu ya, senantiasa perkuat keimanan kita. Insya Allah dengan fondasi iman ini, gitu ya, kita menjadikan kita bisa istiqomah gitu ya di jalan hijrah. Ya, insya Allah itu Afwan. Jika ada kurangan dari saya, semata-mata dari pribadi saya sebagai hamba Allah yang nyentuh itu. Jazakallah khair Ustazah. Bismillah Ustazah, semoga kita selalu saling mendoakan agar kita selalu tetap istiqomah di jalan Allah gitu ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jazakillah khair, jazakumullah atas segala yang sudah disampaikan oleh Ustazah, dan terima kasih banyak kepada Ukhti-Fillah yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga dapat memberikan ilmu kepada kita dan juga ibrah yang luar biasa untuk keimanan kita dan juga selalu istiqamah dalam kebaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jazakillah khair Ustazah. Kita tutup nggak Ustazah? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, istighfar, dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair Ustazah. Terima kasih banyak Ukhti-Fillah. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan jika banyak salah dari saya. Monggo. Nanti